Widodo, Bu, menargetkan investasi tahun 2024 mencapai 1.650 triliun rupiah. Tentunya pertanyaan pertama, sejauh ini bagaimana realisasinya? Terima kasih banyak Mbak Safrina, Mas Yusuf dan juga pemirsa. Sebelum kita bicara bagaimana untuk merealisasikan target yang ditetapkan di tahun 2024, tentu betul yang Mbak Safrina sampaikan, kita perlu melihat apa yang sudah dilakukan di tahun ini dan jauh dari itu apa yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi memang dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin, penekanan pada investasi ini terus diarus utamakan. Dan tentu tugas yang ditetapkan kepada Kementerian Investasi juga semakin meningkat, Mbak. Pada Ya, saat 2019 Pak Bahlil menjabat sebagai Kepala BKPM yang kemudian menjadi Menteri Investasi Kepala BKPM, memang target meningkat dari mulai 900 triliun, kemudian tahun lalu target 1.200 triliun. Dan alhamdulillah berkat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian lembaga lain dan sektor swasta yaitu para investor bisa tercapai. Jika berbicara khusus tahun ini hingga bulan September, artinya selama 3 kuartal, sudah tercapai 75,2% dari target 1.400 triliun yang setara dengan 1.053 triliun. Kalau melihat tren ini, maka kami optimistis bahwa di triwulan keempat yang berjalan tinggal beberapa pekan lagi ya, akan dapat tercapai. Karena dari tahun ke tahun, pencapaian realisasi investasi itu biasanya memuncaki memang di kuartal keempat. Kami oke, belum bisa menyampaikan hasilnya karena Desember masih berjalan dan seperti biasa kami akan baik, mengumumkan di bulan berikutnya yaitu pada bulan Januari baik, 2024. Nah, poin utama juga Mbak, Pak Presiden tidak hanya menitipkan perintah terkait dengan kuantitas realisasi investasi, tetapi juga pada kualitas investasi ya, yang dicirikan dengan beberapa hal. Pertama adalah adanya perimbangan Jawa luar Jawa sehingga Indonesia hmm, sentris ya, diwujudkan. Selama 13 triwulan berturut-turut atau diawali dari triwulan ketiga 2020, dominasi investasi tidak lagi di Pulau Jawa, tetapi sudah dominan di luar Pulau Jawa dengan besaran 52-53% kalau kita akumulasikan sejak tahun oke, 2020 dirata-ratakan. Itu satu poin. Yang berikutnya juga baik, adalah diversifikasi investor sumber FDI. Selama ini seringkali ada kesan bahwa dominasi investasi atau FDI itu dari satu negara tertentu. ya, Tapi kenyataannya dalam 3 tahun terakhir ini kita bisa melihat bahwa 10 besar asal FDI itu sangat beragam. Dari hmm, Asia Timur tentu iya, ada Tiongkok, ada Taiwan, Hong Kong yang memang kami pisahkan dari Tiongkok, kemudian Korea Selatan, Jepang, tetapi juga dari Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Australia. Sehingga kita memiliki keragaman asal FDI. oke, Ketiga adalah perimbangan antara PMA PMDN. PMA PMDN sekarang ada pada posisi rasio 52-53% untuk PMA dan PMDN-nya 47-48%. Memang pada masa pandemi tahun 2020 yang dominan adalah PMDN, tetapi setelah 2021 hingga sekarang sudah kembali FDI lebih dominan, tapi dengan tetap perimbangan yang tidak didominasi seutuhnya oleh FDI. Yang ketiga Bu itu. Tina. Yang keempat adalah bagaimana adanya kolaborasi antara investasi besar dengan UMKM karena bagi pemerintah UMKM juga adalah investor. Oke, baik. Begitu baik elaborasinya Bu, ada 4 poin yang juga menjadi harus menitik beratkan dari kualitas investasi ya Pak Bu ya, tidak hanya dari porsi kuantitasnya saja. Bu Tina, sedikit saja, kalau memang benar nanti sampai kuartal 4 2024 akan tercapai targetnya di 1.650 triliun, pencapaian kuartal 3 realisasinya seperti apa Bu? Saya perlu luruskan yang tadi saya sampaikan adalah kondisi 2023. Jadi kami optimistis target 1.400 triliun akan tercapai. Saya belum Oke, berbicara 2024. Kalau bicara 2024 dengan target 1.650 triliun, apakah oke. ini hal yang mudah dicapai? Tentu tidak sama sekali. Karena kalau dibandingkan dengan tahun 2023, insya Allah tercapai 1.400 triliun akan insya Allah bisa melampaui sedikit, berarti kan kenaikannya hampir 20%. Ya 20%-an. Nah, di mana kita sama-sama pahami bahwa kondisi ekonomi dengan kondisi politik itu saling terhubung.
masing-masing tidak hidup dalam ruang hampa. Karena itulah Menteri Investasi Pak Bahlil Lahadalia selalu menyampaikan bahwa butuh dukungan dari semua pihak untuk menjaga level of trust, tingkat kepercayaan dari investor yang dikontribusikan diantaranya dari situasi politik. Selama ini memang dalam setiap proses pemilu 5 tahunan yang merupakan kesepakatan kita sebagai bangsa, tentu ada kondisi wait and see. Pasti rekan-rekan di media juga memperhatikan bagaimana investor itu di momen seperti ini biasanya wait and see, begitu ya Mas Yusuf. Nah inilah yang perlu kita jaga, wait and see-nya itu jangan sampai wait terus gitu. Bahkan jangan sampai nanti wait lalu nggak jadi. Jadi yang kita jaga adalah situasi politik yang kondusif, situasi sosial yang juga dinamikanya bisa kita jaga untuk agar kinerja investasi baik, karena kita butuh suasana ini yang terjaga termasuk dukungan media agar investor yakin, karena selama ini investor itu apa sih yang mereka butuhkan? Trust. Mereka percaya, mereka punya level kepercayaan yang baik pada Indonesia, baik PMDN maupun PMA. Itu yang perlu kita jaga, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Tina elaborasinya. Sekarang saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, sedikit tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tina mengenai target pencapaian investasi. Mungkin apresiasinya di 2023 ini sudah tercapai di 1.400 triliun dan bagaimana juga menurut Anda melihat target realisasi sampai 2024 lebih tinggi lagi di 1.650 triliun rupiah. Apakah Anda juga memandangi dari segi optimis? Iya, kalau kita melihat kinerja dari realisasi investasi, terutama dalam 2 tahun terakhir ini memang relatif baik. Artinya meskipun kondisi perekonomian global itu belum menentu karena ada COVID, kemudian ada konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, tetapi secara umum investor masih melihat Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi menarik, dan itu kita buktikan dari realisasi investasi PMA terutama yang mengalami peningkatan. Dan menurut saya ini merupakan catatan positif, mengingat kalau kita lihat lebih detail data dari realisasi investasi PMA misalnya, itu sektor yang menyumbang relatif tidak banyak berubah ya, terutama 5 besar. Salah satunya misalnya kalau saya bisa sebutkan industri logam dasar. Nah, ini sebenarnya bisa mengindikasikan satu hal, yaitu investor itu punya kecenderungan melihat prospek perekonomian Indonesia dalam jangka yang relatif panjang gitu ya, karena kita tahu bahwa investasi FDI terutama untuk hilirisasi itu tentu periodenya tuh lebih jangka menengah hingga panjang. Jadi sentimen yang sifatnya jangka pendek itu relatif terbatas. Jadi saya kira itu bisa menjadi modal untuk kemudian menatap realisasi investasi di tahun 2024. Nah, tetapi kan pertanyaannya apakah dengan sentimen positif itu relatif cukup gitu ya untuk kemudian mencapai target yang ingin disaser pemerintah sebesar 1.600 triliun ya, 1.650 triliun. Nah, ini yang kemudian menurut saya ada catatan khusus. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Tina terkait tahun politik. Nah, tahun politik ini di tahun depan jangan lupakan tidak hanya di level nasional, tetapi kita juga ada di level daerah gitu ya, karena kita juga punya pilkada serentak. Nah, data menunjukkan dan bukti empiris dari penelitian menunjukkan bahwa tahun politik memang punya kecenderungan menahan ya laju investasi. Meskipun potensi untuk tetap tumbuh itu ada, tetapi tumbuhnya itu saya kira berpotensi lebih lambat jika dibandingkan dengan periode sebelum tahun politik itu muncul. Jadi saya kira itu yang kemudian menjadi tantangan kalau kita bicara realisasi target investasi di tahun 2024. Salah satu tantangannya itu.